Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya, alhamdulillah hari ini tanggal 15 Agustus 2024, hari Kamis menjelang HUT RI. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan dari konsep komunitas berkah yang kita bentuk bersama-sama ini. Yaitu, Bapak Ibu, bagaimanapun semua manusia di muka bumi ini ingin ingin selalu sukses, ingin bahagia, ingin sejahtera. Tetapi kalau kita lihat, ya, umumnya orang ini melihat sukses, sejahtera, bahagia adalah ukuran dengan materi, yaitu uang, pangkat, jabatan, popularitas, dan lain sebagainya. Ya, itu tidak salah ya, tidak salah. Ketika kita dulu anak-anak ditanya oleh para guru, mungkin waktu SD, apa cita-citamu nak? Ada yang jawab dokter, ada yang jawab guru, ada yang jawab bahkan presiden, ya, seperti itu. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudara yang berbahagia di dalam komunitas berkah, perlu kami sampaikan bahwa kita membentuk komunitas berkah ini adalah daripada individu-individu yang ingin ada keberkahan di dalam hidupnya, yang ingin memberikan keberkahan di dalam hidupnya, yang ingin memberikan manfaat banyak, baik buat diri, keluarga, dan masyarakat banyak. Kenapa dibentuk komunitas ini? Sebab dengan kolektif, dengan berjamaah, dengan bersama-sama, kita akan saling menguatkan. Ya, bagaimana untuk hidup kita ini berkah, sehingga apa yang kita pikir sebelumnya bisa terjadi, yaitu sukses, sejahtera, bahagia, baik di bidang materi ataupun non materi, di bidang fisik, non fisik, bidang jiwa dan raga, sehingga kita tidak akan tertipu oleh diri kita sendiri atau oleh keadaan masyarakat umum ketika kita hanya akan bahagia kalau banyak uang. Kenapa? Karena ternyata orang miliuner pun atau triliuner pun atau bahkan keluarganya ketika ditanya di wawancara tetap saja ada masalah. Tetap saja ada masalah. Bahkan mungkin masalahnya lebih berat. Oleh karena itu, sekali lagi ingin saya sampaikan, mari kita sama-sama untuk saling memberikan semangat, saling memberikan sharing, ya. Di antaranya bagaimana kita mempraktekkan teori yang sudah orang banyak jalankan dan sudah terbukti, yaitu law of attraction, ya, hukum tarik menarik. Ya, di mana ini kalau saya pernah pelajari itu kurang lebih awal tahun 2000 ya. The Secret, ada filmnya, ada bukunya. Bahkan eh, muncul suatu hukum yang namanya hukum tarik-menarik atau law of attraction. Nah, banyak praktekan. Tetapi kalau secara individu, Bapak Ibu Saudara, itu akan sangat sulit. Oleh karena itu, kita bentuk grup ini, kita saling menguatkan. Ya, kita saling memberikan sharing, kita saling memberikan bukti, sehingga begitu semangat, semakin semangat, terbukti, semakin yakin, dan semakin kita semangat sampaikan kepada orang lain. Contoh ini Bapak Ibu Saudara, ketika kita, ya, saya, Bapak Ibu Saudara, katakanlah overweight atau obesitas, kegemukan, seperti saya ini, ya, 100 kilo misalnya, dengan tinggi tidak lebih dari 170. Maka ketika berniat diet dan hanya sendiri saja, tidak ada komunitas, itu akan kesulitan, ya, akan sangat kesulitan. Tetapi ketika membuat komunitas, misalnya komunitas sehat langsing, ya, maka mereka berkumpul setiap hari, ada di dadanya sini 5 kilogram, berarti dia sudah turun 5 kilogram, bahkan sampai ada 10 kilogram, bahkan ada 20 kilogram. Ya, kok dia bisa?
maka saya pun mesti bisa. Itulah pentingnya komunitas. Maka dalam komunitas berkah ini kita berbicara yang positif, berbicara yang optimis, berusaha membuat kita mempunyai keyakinan positif dan baik ini menjadikan kebaikan bagi kita. Kemudian kita sampaikan, sharingkan, memberikan kepada orang keyakinan. Ya, jadi Bapak Ibu kurang lebih seperti itu. Namun demikian saya coba akan sharekan mengenai konsep daripada komunitas berkah kita. Ini mungkin sudah terlihat ya Bapak Ibu. Oke, saya coba slideshow. Nah, jadi kumpulan komunitas berkah ini adalah kumpulan dari orang-orang berusaha untuk mendapatkan hidup berkah. Walaupun saat ini mungkin belum sukses, belum kaya, belum sehat, sakit-sakitan, didera berbagai masalah, maka dengan komunitas ini diharapkan kita akan bangkit daripada keterpurukan ekonomi, kita akan bangkit daripada keterpurukan kesehatan, kita akan bangkit daripada keterpurukan-keterpurukan lainnya. Kemudian ini dimulai dari apa ya? Dimulai dari kita sendiri, ya. Dimulai daripada kita sendiri. Karena sesuatu itu memang harus dimulai dari kita sendiri. Yang pada akhirnya kita bisa bergabung atau di dalam komunitas kita ada bergabung para pakar di bidang masing-masing. Ya tidak mustahil di antara kita pun nantinya menjadi pakar atau bahkan sekarang sudah menjadi pakar. Ya, jadi sebagaimana yang kita dengar, kita ini akan menjadi dengan siapa kita bergaul. Ya, kalau 5 orang kita bergaul dengan orang-orang yang rajin, maka kemungkinan besar kita rajin. Demikian sebaliknya, kalau kita bergaul dengan 5 orang yang kaya dan mindset pikirannya kaya, maka kita kemungkinan jadi yang keenam yang kaya. Dan begitu seterusnya. Dan ada satu hal yang perlu diperhatikan supaya kita merasa nyaman di dalam komunitas berkah ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan. Ya. Pertama, kita tidak bahas-bahas perbedaan. Maksudnya perbedaan politik, ya, perbedaan khilafiyah, pendapat-pendapat, perbedaan-perbedaan yang akan menimbulkan konflik dan ketidaknyamanan. Kemudian hal yang perlu ditekankan lagi, sudah umum ya, bahkan menjadi kekaguman kalau kita melihat orang ini jago bicara, jago pidato, jago memberikan motivasi. Ya, kita kalau bisa seperti itu, tapi setidaknya kita berupaya menjadi pendengar yang baik, biarpun sudah sering dengar tapi seolah mendapatkan info baru. Sehingga kita ada empati, ada penghargaan kepada siapapun dia yang bicara di dalam komunitas kita. Meskipun katakanlah masih terbata-bata, masih latihan, tapi kita aplaus, ya, kita berikan sambutan yang baik sehingga yang terbata-bata ini akhirnya akan jadi lancar. Dan kitanya sendiri karena punya respect kepada orang, maka kita pun akan diberikan respect oleh orang. Kemudian kita praktekkan dengan sungguh-sungguh, ya, supaya kita mengalami hal-hal yang positif dengan komunitas berkah ini, dengan diantaranya kita mengamalkan, ya, mempraktekkan teori tarik menarik, yaitu di mana pikiran, perasaan, hati, ya, dan apa yang kita lakukan sehari-hari itu akan lepas ke alam semesta dan kembali lagi sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Kalau orang sudah membuktikan, mari kita buktikan sama-sama. Demikian pengantar dari komunitas berkah ini, dan secara keseluruhan komunitas berkah ini terdiri dari semua pihak, ya, semua suku, semua agama, semua golongan dan lain sebagainya. Walaupun pada nantinya mungkin perkembangan daripada komunitas ini bisa saja ada komunitas untuk mindset yang Islami, ada komunitas untuk mindset yang
non-Muslim, misalnya Kristiani, kemudian komunitas yang agama lain juga boleh, atau komunitas yang sifatnya umum, ya teori-teorinya umum, bisa kena untuk semua, ya kan? Contoh kalau kita mempunyai mindset positif untuk urusan berbakti kepada orang tua, maka semua agama, golongan, suku ini ada benang merahnya, sama, tidak akan ada perbedaan kehebatan, keunggulan, kebaikan, ya untuk berbakti kepada orang tua. Atau sedekah, berbagi, ya. Nah, berbagi ini dalam agama apapun, ya, entah apapun istilahnya, apakah zakat, apakah sedekah, apakah perpuluhan dan lain sebagainya, maka itu sifatnya universal, ya. Jadi dari Bapak Ibu pun yang punya keahlian yang sama, silakan sumbangsi untuk sifatnya mindset yang sifatnya universal. Kemudian kesananya orang itu selalu berpikir, ya kebanyakan itu akan bahagia, akan senang, akan sukses kiranya kalau duit banyak. Ya, walaupun kenyataannya tidak seperti itu. Tapi kita pun akan menjadikan mediator karena di antara kita juga ada pengusaha, atau mungkin kita siapkan usaha yang cocok dengan komunitas berkah ini. Artinya yang cocok dengan semua kalangan masyarakat, tidak memberatkan, meringankan, malah sangat membantu. Nah, itu kita pikirkan sama-sama. Demikian pengantar daripada komunitas berkah ini. Semoga bermanfaat. Salam berkah dan salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada lain kesempatan. Terima kasih.